Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Lihat dirimu, persiapkan jalan hidupmu, lihat kurikulum dan tujuan hidupmu, persiapkan sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bagian takwa itu, hendaklah setiap diri, kata Allah, apalagi insan beriman, melihat dirinya, menata tujuan hidupnya, buat kurikulum hidup yang jelas sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin, kita kembali bertanya kepada Allah. Ya Allah, bimbing kami. Bagaimana cara memetakkan hidup kami supaya benar sampai kembali kepadamu? Tunjukkan kepada kami seperti apa kurikulum hidup yang benar kami titi sampai pulang menghadapmu. Sehingga sampai malam ini kita bisa merenungkan. Jangan-jangan sampai detik ini, di malam kita hendak tarawih ini, di Ramadan kesekian dalam episode kehidupan kita, jangan-jangan tujuan hidup kita belum senafas dengan apa yang Allah inginkan. Belum terang seperti apa yang Quran bimbingkan. Maka kita bertanya, ya Allah, tunjukkan kepada kami seperti apa tujuan hidup yang benar itu. Maka setidaknya hadirin, ada 2 hal pokok dalam Al-Quran yang sangat ditekankan kepada setiap manusia, terlebih insan beriman, agar betul-betul menjaga 2 pokok ini, karena inilah akar dari semua tujuan berkehidupan kita. Tidak diciptakan manusia kecuali untuk mewujudkan 2 tujuan pokok ini. Pertama, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya, kegiatan hidupnya sebagai ibadah, sebagai penghambaan kepadaku. Jadi yang pertama hadirin, ternyata hadirnya kita ke dunia ini, diciptakannya kita sampai berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya pertama untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara sekian status yang melekat pada kita sampai malam ini, begawankah, cendekiawankah, arsitekkah, keilmuan yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan yang begitu meningkat, fisik yang kuat, di hadapan Allah itu semua hamba. Kita ini hamba. Jadi ternyata ayat ini bukan sekedar memberikan isyarat tujuan berkehidupan kita di dunia ini, tapi juga menunjuk identitas kita di hadapan Allah sebagai hamba. Dan karena inilah kita tercipta. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat, kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, Bu, Pak, sabar tahajud, sabar merawat anak, sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid, Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar. Waktunya sholat, sholat. Waktunya zakat, zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat
Semua bicara termasuk dalam Al-Quran. Selama hidup di dunia, kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi nggak punya, nerbangin nggak bisa, masih pengen. Belum menikah, pengen apa? Menikah. Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi nggak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat, kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Sekarang mah pengen terus, pengen. Nanti puas ya Allah, cukup puas. Ini semuanya nikmat sampai selesai semua. Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa nggak pernah putus, duha tidak pernah putus, Quran masya Allah. Tapi kalau dolim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya, indah min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, menjadi jubah kelihatannya khusuk, mulutnya dzikir, sholawatan, akan tapi dia zalim kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah masya Allah, tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Siapa orang yang menjaga 4 waktu ini, maka akan menutupi kekurangan waktu kita ini yang dulu masa muda nakal. Sampean masa mudanya sering lupa, masa mudanya ibadahnya kurang, jarang duduk dengan orang baik, jarang duduk di pengajian. Ada 4 waktu, kalau sampean menjaga 4 waktu ini, sampean akan bisa menembel waktu masa muda yang sering digunakan untuk lupa kepada Allah. 4 waktu, 4 waktu cuman. Apa yang pertama? Bainal maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, ini waktu yang sangat istimewa. Maghrib, isya, 1 jam cuma. HP apa matikan semua, duduk kita mengingat sama Allah. Ayo kita isi keharmonisan rumah tangga, berzikir. Kita berzikir mulai maghrib sampai isya. Ini waktu yang mapan, yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Sebelum subuh, walaupun setengah jam sebelum subuh, makailah setengah jam. Kalau sampean bisa megang waktu ini, Bu, sampean bisa menutup masa mudanya sampean yang dulu hura-hura lupa sama Allah, sia-sia, bisa nutup dengan waktu kedua ini. Apa? Sebelum subuh walaupun setengah jam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu adalah setelah subuh sampai isyraq. Jadi habis sholat subuh jangan kemana-mana, di musolanya zikir, baca Quran, baca apa yang bisa dibaca sudah. Sampai kapan? Sampai isyraq. Jam berapa isyraq itu? Kira-kira jam 6 itu sudah isyraq sudah. Jam 6 atau setengah 6 ya. Setengah 6 itu sudah awal isyraq sudah. Setengah 6. Apalagi kalau sampai tambahi dengan sholat 2 rakaat. Duduk dari subuh, ini jaminan dari Nabi. Siapa orang yang sholat subuh, duduk kemudian sampai isyraq. Nah, sama ulama dikasih kelonggaran, Beb, kalau dari subuh, Beb, sampai setengah 6 saya duduk, Beb, siapa sih posapo, Beb, siapa sih anak anak laki ala akuah. Kata ulama, ndak apa-apa dipisah dengan kegiatan. Jadi habis sholat subuh sampean tetap masak, yang penting jangan lupa lisannya berzikir. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sapuan Allah, 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 Allah. Nangale pese inna lillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Diisi dengan zikir sampai setengah 6. Setengah 6 sampean sholat 2 rakaat. Maka apa kata Nabi? Siapa orang yang setelah subuh duduk di musolanya
kemudian sampai setengah 6 itu, kemudian dia sholat 2 rakaat, niat usolli sunnatal isyraq. Maka kata Rasulullah, orang itu seperti orang yang haji, diterima, diterima, diterima. Nabi yang tanda tangan. Jadi walaupun nanti ada orang di hari kiamat nggak pernah berangkat haji, tapi pahala hajinya banyak. Kenapa? Karena dia suka habis subuh duduk sampai isyraq, kemudian apa? Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka Nabi sendiri yang tanda tangan hajinya diterima, diterima, dan diterima. Kata ulama, boleh, seharusnya yang bagus habis sholat subuh duduk sampai setengah 6. Karena sampean banyak kegiatan, kata ulama, nggak apa-apa. Yang penting jangan putus zikirnya. Jangan putus zikirnya. Habis sholat subuh, duduk sebentar, waktunya masak, sudah waktunya tetap nyuci beras apa, tapi lisan selalu berzikir. Sampai setengah 6, sholat 2 rakaat, habis itu sampai dihitung oleh Allah sebagai haji yang diterima, diterima, dan diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu yang keempat, kapan? Yaitu adalah sebelum maghrib, walaupun seperempat, 15 menit sebelum maghrib. Sebelum maghrib, Bu, 15 menit, ini waktu yang sangat istimewa. Dikatakan waktu sebelum maghrib, setelah asar sampai sebelum maghrib, itu waktu di mana Allah membagikan rezeki batin. Hati yang mati, hati si pengko, aneka montoju, Bu, tikir sebelum maghrib, walaupun 15 menit sebelum maghrib, itu makanan batin kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gampang masuk ke hati. Jadi 4 waktu antara maghrib wal isya, setengah jam sebelum subuh, dari subuh sampai waktu isyraq, perkiraan waktunya dari subuh sampai setengah 6. Kemudian yang keempat adalah sebelum maghrib, walaupun 15 menit sebelum maghrib. Puasa tapi nggak sholat, itu sama kayak orang pakai baju nggak pakai celana. Orang sholat hukumnya apa? Wajib. Kewajiban sholat itu lebih besar daripada kewajiban puasa. Paham ya? Kewajiban sholat lebih dahsyat daripada kewajiban puasa. Lah ini sekarang puasa wajib gak? Wajib juga sama. Nah, kalau diibaratkan orang puasa dan sholat itu pakai baju pakai celana rapi. Ya, orang sholat doang nggak puasa sama kayak pakai celana nggak pakai baju, jelek tetap. Ya jelek begitu, auratnya kelihatan misalnya begitu ya, tetap aja jelek. Tadi kan kita sebutin tuh bahayanya orang nggak puasa. Nah kalau ini nggak puasa tapi nggak sholat, lebih parah itu. Sama aja kayak pakai baju nggak pakai pakai celana. Orang yang berpuasa waktu buka dia punya jatah doa mustajab. Jadi kalau kita pas buka itu langsung makan, sayang. Punya jatah doa mustajab nggak dipakai, sayang. Ya. Jadi urutannya kalau kita buka puasa, duduk menunggu azan maghrib, baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 3 kali, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. 3 kali, ya 'azim ya 'azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambil 'azim fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim. 1 kali, itu ulang terus. Begitu datang azan maghrib, ambil kurma, batalin, kemudian minum air putih, basahin tubuh kita dengan air putih, dengan minum maksudnya. Kemudian doa sama Allah, doa buka puasa. Dhahabadh-dhamma talatul uruq thabatul ajr Allahumma lakas sumtu bika amantu sampai akhir. Setelah itu doa apa yang kita mau, hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, itu doa mustajab di situ. Ya, sayang jangan sampai tidak digunakan. Minta urusan akhirat sama Allah, minta ilmu ladunni, minta jadi orang baik, minta jadi orang istiqomah, minta husnul khatimah, minta dekat sama Nabi Muhammad SAW, minta keluarga dijadiin anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, dan juga minta rizki yang barakah dan seterusnya, baru minta urusan dunia, utamain urusan akhirat dulu. Setelah itu makan. Seperti itu. Tuhannya saja berani dia tipu. Penting ini sholat, Pak. Demi Allah sangat penting. Bapak tidak puasa tetap Islam. Bapak tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi ketika tidak sholat, Nabi jelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kafir kau di hadapan